Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan tadabbur surah Al-Haqqah. Sekarang kita mulai dari ayat yang ke-13. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kebinasaan umat terdahulu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kisah ini semuanya Allah kisahkan kepada kufar Quraisy. Tujuannya adalah agar mereka bisa mengambil pelajaran dan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Nah, betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat ini, mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang akan datang. Hari kiamat ini diawali dengan tiupan sangkakala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah." Apabila sangkakala itu ditiup dengan satu kali tiupan. Maksudnya, saudara-saudara sekalian, dengan sekali tiupan saja itu sebagai tanda awal terjadinya kiamat. Nah, bersamaan dengan itu, wa humilatil ardu wal jibal. Maka diangkatlah bumi ini dan gunung-gunung, fadukkata dakkatan wahida, kemudian dibenturkan keduanya sekali benturan. Dan di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-14 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang hampir sama seperti ayat ini. Yauma tarjuful ardu wal jibal, pada hari itu di mana bumi dan gunung-gunung bergoncang, wa kanatil jibalu katsiban mahila, sehingga gunung-gunung ketika itu menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Dan itu pertanda apa? Itu pertanda fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada saat itu terjadilah peristiwa kiamat. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa dikatakan kiamat itu al-waqi'ah? Jawabannya adalah karena peristiwa itu sangat dahsyat dan benar-benar nyata terjadi. Nah, peristiwa ini adalah awal permulaan untuk menggantikan bumi ini dengan bumi yang lain dan juga langit ini dengan langit yang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi ini dengan bumi yang lain. Langit ini dengan langit yang lain. Nah, setelah bumi hancur, gunung-gunung juga hancur, apa yang terjadi berikutnya? Wansyaqqatis samaa, langit juga menjadi terbelah. Fahiya yauma idzin wahiyah. Kenapa? Karena langit pada hari itu sudah tidak kokoh lagi. Dia sudah menjadi lemah. Kata sebagian ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala telah mencabut sebuah sistem yang disebut dengan sistem jazibiyah. Sistem yakni gaya tarik-menarik antara satu benda dengan benda yang lainnya. Nah, ketika sistem itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua benda-benda yang ada di atas langit sana itu berputar, ya, tidak mengikut sistem yang selama hari ini telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya benda-benda langit itu saling berbenturan dan bertabrakan. Nah, setelah semuanya berganti, bumi ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain, langit ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langit yang lain. Apa yang terjadi berikutnya? Wal malaku ala arjaiha, kemudian datang malaikat itu berada di setiap penjuru-penjuru langit. Ini langit yang mana? Ini langit
adalah langit yang baru. Dan ketika itu wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Pada hari itu ada 8 malaikat yang datang menjunjung arsy Allah Subhanahu wa taala di atas kepala mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, peristiwa yang seperti ini sebenarnya itu terjadi setelah tiupan sangkakala kedua, di mana seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan mereka masing-masing. Nah, setelah mereka dikumpulkan di padang mahsyar ketika itu, ya, mulailah yang disebut dengan proses hisab. Yauma idzin tu'radun. Pada hari itu, kamu semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kamu semua juga akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah. Dan ketika itu tidak ada satu amalan pun yang bisa disembunyikan oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tercatat. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab, di mana dalam kitab itu tercatat seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, dan kamu lihat ketika itu orang-orang yang bersalah ketakutan, ya, terhadap apa yang tertulis di dalam kitab mereka masing-masing. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka berkata ketika itu, oh alangkah celakanya kita. Ma li hadzal kitab, ini kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar kecuali tercatat di dalam kitab ini. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati seluruh amalan yang telah mereka lakukan itu hadir di hadapan mereka, tercatat di dalam kitab yang ada di hadapan mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berlaku zalim kepada seorang pun. Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tadi? Nah, yang pertama adalah bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Baik kita suka ataupun tidak suka, pasti akan datang. Tidak akan diragui lagi sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita dalam hal ini adalah mempersiapkan ketika kiamat itu datang. Karena itu ada seseorang yang datang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat itu? Kemudian Rasulullah balik bertanya, "Madza a'adatta laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya? Jadi, yang paling penting di sini adalah persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, semua amal yang kita lakukan di atas dunia ini, itu semuanya dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tertinggal. Ya. Karena itu, bagi kita, bagaimana kita menghapus catatan-catatan buruk ini dalam kitab kita, itu dengan cara istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mari kita banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh catatan-catatan yang tidak baik itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, kita akan jumpa lagi pada tadabbur ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.